sekelas sekelas Aqua, sekelas apalagi Hmm, McD, sekelas apalagi Magdi. Coca-Cola, mereka masih Ah, beriklan. Kenapa kita ah. enggak? Assalamualaikum, Salam Mas Rian. warahmatullah. Masya Ya, Mas Allah. Apa Willy. kabar, Mas? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Lagi di mana nih? Di kantor, di Jakarta kantor. kayaknya ya? Oh, di Surabaya apa di Jakarta nih? Jakarta. Oh, Masya Allah. Oke lah. Terakhir ketemu kita di rumah Pak Udin ya, Mas ya? Ya, betul. Di Ah, Gresik. Gresik. Iya, betul, Yap. betul. Itu dulu apa? Mas Rian memang sering juga ke Surabaya dulu? Saya ada kantor juga Mas di Surabaya. Cuman karena Oh. pandemi sekarang Hmm. eh, masih off. Kita Hmm. 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 Kayaknya agak muter-muter dikit jaringan. Jelas suara jelas. Cuman Oke. agak muter nih sekarang. Oke, oke, sekarang. Sekarang. Siap. Oh gitu ya, Mas ya. Jadi Yap. lumayan lah ya bahas pandemi ini, Mas ya. Eh, bukan lumayan sih. Tapi memang sangat berimbas, sangat berdampak. Hmm, Apalagi saya di dunia tour travel, jadi bidang yang betul. paling pertama yang Hmm, merasakan dampaknya dan bidang yang betul. terakhir pemulihannya gitu. Ah, Jadi bisa paling sampai berdampak banget sih. bisa masuk ke zero income lah ya kalau traveling ya seperti itu, Mas Iya, Rian ya. iya, zero ya, zero income. Banyak juga yang Kemarin udah kemarin tumbang sekarang. oh iya ya. Kemarin aku Mm-mm. ngundang ini Mas Rian. Mas Rian kalau kenal Pak Rizky, beliau Hmm. ini wakil sekjennya Ampuri Pusat. Ah, ya, oke. Jadi ya kemarin juga kita undang beliau juga untuk ngobrol-ngobrol lah. Kebetulan aku juga lumayan kenal lah dengan dia ya kan. Karena kemarin Oh, coba pengen pengen tahu juga nih gimana kondisi dan beliau sekarang ini gitu kan. Insya Allah. betul. Jadi dari bos travel sekarang jualan kurma sama jualan emping gitu kan. Betul. Sama kisah Hindi Ah, apa gitu kalau nggak salah. Ada pokoknya jamu-jamuan ah, gitu dari sama betul. madu Yaman. Madu-madu Yaman itu, Masya Allah. Iya, Oke lah. Oke, untuk Mas Rian udah survive. jam 4. Aku mau izin untuk Siap, buka dulu deh. siap Mas. Oke, siap, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sesuai dengan rencana kita dan apa yang kita informasikan bahwasanya hari ini kita akan IG live bareng dengan Mas Rian, silaturahmi lagi dengan Mas Rian melalui virtual ya. Jadi ada beberapa ilmu yang akan beliau share. Tentunya ilmu ini juga ilmu yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Pelaku apalagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, lebih menajamkan lagi strategi marketingnya di bidang online. Nah, sekarang ini telah bergabung dengan kita guru kita Mas Rian. Sehat Mas Rian ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. Oke, sehat. siap, siap, siap. Ya memang tema ini sebelumnya kita diskusikan sebelumnya dengan Mas Rian ya, Mas. Masya Allah. Jadi apa yang sekarang ini yang penting banget nih Mas Rian. Nah, beliau memberikan sugesti kita adalah digital marketing mindset. Jadi memang sangat tepat sekali gitu lah ya. Digital marketing mindset. Sebelumnya intermezzo dulu sih ya. Memang dunia digital marketing ini sekarang ini memang mau nggak mau dan harus kita kuasai Mas Rian. Ya, Jadi kita bakal ketinggalan kalau kita aja nggak mengerti apa itu Facebook Marketplace gitu ya. Istilahnya dasar-dasar lah, istilah IG jualan di Instagram, apalagi sekarang udah masuk lagi SEO dan sebagainya ya kan. Jadi kalau kita sendiri hanya bertahan di usaha yang memarketingkan dengan sistem offline, rasanya harus bisa juga untuk masuk ke dunia online ya kan. Jadi hal-hal ini juga nggak main-main gitu loh Mas Rian, karena kunci dari sebuah bisnis kan pastinya nomor satu adalah marketing ya. Operasional nggak akan jalan kalau nggak ada marketing gitu. Nah sekarang ini betul. uh, masuk banget ke dunia digital marketing ya. Sebenarnya kalau saya pribadi
alhamdulillah sekarang ada beberapa usaha yang saya jalani, Mas Rian. Salah satunya di bidang usaha sembako dan jasa sewa menyewa pick up. Jasa menyewa pick up. Jadi kalau kita bicara masalah sembako ya, sembako itu dari 90% customer saya aja mengenal saya itu dari marketing Facebook ya. Facebook, terus juga kedua adalah Instagram. Jadi memang hal-hal seperti ini mau nggak mau harus kita terjuni gitu loh. Nah, sekarang kebetulan dengan di depan kita adalah Mas Rian. Nah, kita boleh dong dapat nasihat dan advice nih dari Mas Rian. Apa sih maksud daripada mindset digital marketing ini seperti apa nih Mas Rian? Monggo Mas Rian, kita persilahkan waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa ketemu lagi Mas Bobi. Terakhir ketemu 2 tahun lalu kayaknya ya, waktu pembukaan. Iya, betul. Pembukaan satu tur di Surabaya. Betul ya. Kebetulan Bu Leni ini Bu Leni dan Pak Udin ini alumni dari satu tur. Terus kemarin mengundang ke kajian di Gresik, akhirnya saya datang. Alhamdulillah punya keluarga baru di Gresik gitu ya. Benar Mas. Oke. Jadi tanpa sengaja excited juga ya ketemu Mas Rian. Oke, lanjut Mas, siap. Oke, jadi kalau disinggung soal marketing dan sales, itu kita seringkali berpersepsi bahwa marketing dan sales itu sama ya Mas ya. Padahal itu adalah dua dunia yang berbeda. Oke, Mas, siap. Nah, sebelum kita masuk ke digital marketing itu apa, atau mindset apa yang harus dibentuk untuk memahami tentang digital marketing, kita harus masuk dulu ke perbedaan dulu. Kita harus memahami dulu perbedaan antara marketing dan sales. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Mas Bobi, apa perbedaan marketing dan sales, Mas? Kalau marketing itu saya yang sepengetahuan saya, jadi sebuah teknik gimana teknik itu menghasilkan sebuah penjualan, sebuah sales. Kira-kira benar nggak ya Mas? Salah kali ya? Bener lah Mas, bener. Bener ya? Jadi betul lah, dibetulin aja biar cepat. Ya, jadi Mas, perbedaan marketing sales aja banyak orang yang belum paham gitu. Apa sih perbedaan marketing sales gitu? Marketing itu adalah sebuah aktivitas untuk mendatangkan market, ya. Sebuah aktivitas untuk mendatangkan market. Aktivitasnya apa aja? Sebar brosur, sebar baligo, sebar sekarang ada neutron gitu ya. Apa sih namanya? Yang display neutron yang di jalan-jalan itu. Terus ada iklan di koran, ada iklan di TV gitu ya. Terus bisa presentasi ke kantor-kantor, presentasi ke pengajian-pengajian. Itu adalah aktivitas marketing. Sebuah aktivitas yang mendatangkan market gitu, yang mendatangkan penjualan gitu. Tapi marketing ini belum bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena dia baru bisa mendatangkan market aja. Tapi dia belum bisa mengeksekusi market. Untuk mengeksekusi market, itu ada ilmunya lagi. Namanya sales. Sales atau bidang sales gitu. Nah, sales ini tugasnya adalah, kalau di dalam bola itu ngegolin gitu. Ngegolin dari dia dapat prospek nih dari tim marketing. Jadi tim marketing dia berhasil mendatangkan dalam 1 bulan itu katakan 10.000 prospek gitu. 10.000 prospek itu nggak mungkin jadi uang, nggak mungkin jadi profit kalau tidak ada aktivitas sales gitu. Jadi harus dipahami dulu. Marketing itu ngumpulin ikan dari luar masuk ke kolam kita. Disebutnya kalau di saya istilahnya itu database. Jadi database itu diolah sama tim sales gitu. Nah, tim sales itu aktivitasnya bisa telepon, bisa datang ke rumah customernya, ditanya tentang kepuasannya, diukur kepuasannya. Itu aktivitas seorang sales gitu. Mengeksekusi dari prospek menjadi penjualan atau menjadi profit seperti itu. Nah, itu dunia yang berbeda. Nah, saya sekarang sebelum ngebahas tentang marketing digitalnya sendiri, saya akan membahas itu dulu. Jadi harus dipahami dulu bahwa aktivitas marketing itu berbeda dengan aktivitas sales. Divisinya pun berbeda. Di perusahaan itu ada 5 divisi yang wajib ada. Pertama adalah divisi marketing, kedua divisi sales, ketiga divisi operation, keempat divisi finance, kelima baru HRD gitu. Dan yang pertama itu adalah marketing yang paling penting.
kita punya uang nih Mas, modal 100 juta, gitu. Oke. Kalau Mas Bobi sendiri punya modal 100 juta, prioritas Mas untuk apa tuh penggunaan marketing itu? Apa untuk bikin kantor, apa untuk interior kantor, atau untuk apa Mas? Pastinya untuk Kalau marketing sekarang, kan Mas? marketing, betul. Ya. Bukan bakar duit ya? Bukan bakar duit. Maksudnya harus mendatangkan duit gitu ya Mas ya. Iya benar. Aktivitas marketing itu adalah yang paling yang paling inti gitu. Kalau Mas Bobi tadi sampaikan yang paling penting di dalam perusahaan itu apa sih yang paling penting ya? Paling penting adalah marketing gitu. Kita lebih baik nggak ada kantor, apalagi zaman sekarang ya, kita nggak perlu ada kantor, udah bisa jualan Mas. Dengan modal kontak WhatsApp aja udah bisa jualan. Mas Bobi kan pernah sharing juga kalau prospek customer yang paling prospek adalah lingkaran satu kita, saudara, teman, keluarga, terus sahabat, tempat pengajian gitu. Itu orang jadi malu Mas Rian, lingkaran pertama. Serius itu penting banget ilmunya. Iya. Itu penting banget ilmunya. Itu aktivitas marketing Mas. Mas mendatangkan prospek dari teman-teman yang tadinya nggak tahu Mas jualan sembako, jadi tahu Mas jualan sembako karena Mas memperkenalkan melakukan aktivitas marketing tadi gitu. Jadi sebetulnya untuk menjadi digital marketing yang handal itu nggak perlu jauh-jauh, dan kita di lingkaran kita aja udah bisa. Dan sebetulnya Mas Bobi sendiri udah melakukan aktivitas digital marketing karena sudah melakukan dengan efektif, efisien, cepat gitu, lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat IG, Instagram dan sebagainya gitu. Dan saya yakin orang pasti dan kunci dari marketing dan sales itu adalah trust. Gimana caranya orang itu mau klik dengan kita, percaya dengan kita, bahwa kita ini memang orangnya amanah, bahwa kita ini orangnya bisa memberikan kepercayaan lah. Intinya kita bisa dipercaya sebagai penjual yang amanah, seperti itu. Betul. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Nah, sekarang Mas, kalau saya boleh membagi dua, di dunia sekarang ya, sekarang banyak yang ngeluh, wah ini saya jualan apapun susah, jualan kurma aja susah, jualan ini susah. Padahal menurut saya itu adalah persepsi yang salah. Kenapa? Karena sekarang kita itu tanpa modal pun kita bisa menghasilkan uang. Contohnya jadi apa? Jadi reseller gitu ya. Kita bisa naruh barang, atau enggak kita perjanjiannya nggak usah dropshipper deh. Kita perjanjiannya saya bantuin jual produk kamu, produk jualan kamu, nanti saya dapat fee berapa, kan seperti itu bisa kan? Kayak maklar gitulah. Mau tanah, kayak mau apa, sebetulnya bisa, cuman kadang memang kita suka membatasi diri dan membuat alasan sendiri gitu, padahal sebenarnya kita bisa gitu. Ya intinya untuk digital marketing ini sebetulnya aktivitasnya itu ya karena digital ya. Jadi kalau saya boleh membagi dua nih di zaman sekarang itu ada dua aktivitas digital. Yang pertama adalah digital marketing, yang kedua adalah digital konvensional. Marketing konvensional gitu. Marketing konvensional, oke. Ya. Digital marketing atau media marketing yang jadi gini, aktivitas marketing itu kan bisa dilakukan secara digital maupun nggak digital ya, kayak misalnya Mas tadi ya sebar brosur, pasang di koran, pasang di radio, pasang di TV, itu masih efektif beberapa media, tapi banyak juga yang nggak efektif gitu. Nah, yang kedua aktivitas yang paling sekarang yang sedang berkembang di Indonesia ya, pertumbuhannya juga signifikan setiap tahun, dan menurut saya orang-orang khususnya pedagang-pedagang ini wajib banget mulai beralih ke digital marketing. Kenapa? Karena Indonesia ini masih bertumbuh gitu, belum di puncaknya ya, masih bertumbuh aja, ini marketnya luar biasa gitu ya. Ya alhamdulillah saya juga dari bisnis travel jadi bisnis skincare juga itu karena kemudahan jualan melalui digital marketing gitu. Nah, kenapa sih saya mendorong teman-teman untuk berjualan via digital? Ya tentunya karena emang kemudahannya sangat luar biasa dan terukur gitu. Terukur. Sekarang kita bandingkan deh. Atau jenis-jenisnya dulu kita sampaikan ya. Saya sampaikan. Bedanya marketing digital sama konvensional itu apa? Konvensional itu kan medianya banyak ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Ada TV, radio, koran, brosur, baligo, apalagi majalah, terus misalnya apalagi ya sekarang ya banyak lah seperti koran harian gitu kan juga banyak. Nah terus digital marketing itu ya yang seharian kita lihat sendiri, kita juga sekarang sedang nonton di satu media digital, yaitu
Instagram, Facebook, TikTok sekarang ada lagi, terus apalagi YouTube, seperti itu, Google, blog gitu ya, banyaklah media digital yang bisa kita gunakan juga untuk aktivitas promosi atau aktivitas mendatangkan market. Dan semuanya harus eksis gitu. Kita harus ada di semua platform media digital. Untuk apa? Untuk mendatangkan market. Jadi semakin orang ngelihat aktivitasnya aktif nih di sosial media, orang pasti akan semakin percaya dengan kita gitu. Tentunya dengan teknis-teknis lain ya, artinya aktivitas operation juga tetap harus dilaksanakan dengan baik ya untuk meningkatkan kepercayaan orang gitu. Untuk mendatangkan repeat order juga. Nah, kenapa sih harus digital marketing ya? Digital marketing karena semuanya serba instan, Mas. Sekarang kalau misalnya kita iklan TVC aja di TV, satu iklan TVC yang iklan cuma 15 detik, itu kita membutuhkan biaya sampai, menurut saya, lebih dari 5 miliar. Kita bandingkan ya. Pasti lebih dari 5 miliar. Contohnya, satu iklan kecap Bango lah, misalnya gitu ya. Itu kan ada talentnya, ada di belakang layar kan ada direkturnya, ada sutradara, ada pemeran yang bagian make up, yang bagian baju gitu ya. Itu aja produksinya produksinya mungkin lebih dari 1 miliar. Belum lagi kita harus iklan di TV space-nya juga kan mahal ya. Setiap 10 detik itu harganya kontraknya bisa 1 miliar gitu untuk 1 bulan tayang lagi. Gitu. Terus produksinya juga lama, itu kan butuh produksi berbulan-bulan gitu untuk bisa kita langsung tayang di TV gitu. Nah, sedangkan digital marketing, Mas hari ini niat jualan, besok jualan dan langsung ada sales, itu bisa banget gitu. Nggak perlu harus nunggu 3 bulan dulu baru datang sales, nggak perlu. Kalau di digital marketing semuanya serba cepat, serba terukur, ada datanya. Mas juga tahu di mana sih customer kita nih berada gitu. Kayak sekarang saya ada travel di Jakarta sama di Bandung gitu ya. Dulu waktu mengawali di Jakarta sama di Surabaya maksudnya. Itu ada 2 kantor. Kenapa sih saya buka di Surabaya? Karena memang datanya itu banyak yang di Surabaya gitu, yang mencari paket tur punya saya gitu. Kan saya jualan tur Akso, ada umroh juga, ada tur ke Eropa Barat, ada ke Jepang. Itu datanya itu memang condong setelah Jabodetabek itu Surabaya yang paling banyak pencarian untuk orang mau ke luar negeri gitu. Ada riset yang Mas Rian lakukan ya dengan tim ya untuk mencari titik-titik customer ini, ada riset atau apa ya? Ada, Mas. Itu platformnya sendiri disediakan sama Google, Mas. Jadi Google itu kan dia punya mesin pencari ya, search engine. Kalau Mas misalnya Mas cari apa? Pernah terakhir kali cari di search engine-nya Google, Mas cari apa? Terakhir tadi ngetik digital marketing. Selain itu, produk yang lagi dicari. Ini. Supplier minyak goreng. Ya, supplier minyak gitu lah. Benar. Let's say supplier minyak goreng. Nah, sekarang Mas cari supplier minyak goreng yang ada di Surabaya kan, yang terdekat gitu. Terus Mas dapat kan satu toko katakan gitu ya. Supplier minyak goreng misalnya katakan Sania gitu misalnya. Terus Mas ngontak kan gitu. Nah, aktivitas digital marketing itu semudah itu. Jadi Mas bisa nyari, masuk ke platform search engine-nya Google, terus Mas dapat ke toko itu. Nah, si toko itu yang punya websitenya bisa menggrab datanya Mas, gitu. Atau enggak gini deh Mas, pernah nyari handphone nggak? Nyari handphone? Pernah. Pernah. Oke, nyari handphone, katakan Mas cari yang Samsung yang terbaru, katakan gitu ya. Samsung yang terbaru. Terus Mas cari, udah deh, saya survei dulu gitu, cari Samsung, terus nggak lama kemudian sorenya atau besoknya Mas dapat iklan Samsung di sosial media Mas. Benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena Mas datanya sudah diambil sama pengiklan. Kayak gitu. Nah, itulah kehebatannya digital marketing. Jadi marketnya sangat tertarget ya. Jadi kita nggak, kalau brosur kan, kalau Mas misalnya sebar brosur nih di katakan di lampu merah Mas sebar brosur, sebar gitu. Itu kan orang yang butuh informasi itu dan orang yang nggak butuh informasi itu dapat tentang brosur yang Mas sebar. Sedangkan kalau digital marketing, orang yang nyari tentang produk itu, dia akan kejar sampai dia beli, ada sales.
gitu. Dan datanya tuh ketahuan gitu. Oh, orang ini tuh dari setelah 15 hari dia terus nyari, terus nanti di hari ke-15 dia baru beli. Itu perjalanannya pun sama platform dari Google ketahuan. Usianya berapa, laki-laki atau perempuan, lokasinya di mana, ya termasuk ketika saya memberanikan diri untuk buka kantor cabang di Surabaya karena memang datanya ketahuan di sana gitu. Oke. Memang menarik banget Mas Ren. Jadi kebetulan aku pernah ikut seminar Facebook Ads dulu ya. Jadi ya disitulah baru aku jadi baru terbuka bahwasanya itu dunia digital tuh bisa sangat ini sekali ya, sangat memilih customer kita, mau modelnya bagaimana, mau umurnya seperti apa, mungkin pekerjaan sehari-harinya apa, itu bisa terbaca oleh data gitu ya. Betul. Jadi sangat kita ini mungkin iklan yang setelah kita share ini bisa sangat cepat mereka terima. Istilahnya kayak kita tuh lempar umpan di tempat kumpulan ikan gitu loh ya kan. Betul. Bukan umpan lagi, jaring Mas itu Mas. Kita tuh tinggal nyerok. Kita tuh tinggal nyerok itu set gitu, langsung dapat banyak itu. Contohnya ini contoh konkret, saya sekarang jualan skincare Mas di mana di platform saya punya website, ada 3 itu jualan skincare semuanya. Satu hari itu kontak itu datang sekitar 150 lah total ya. 150 sampai 180 kontak WhatsApp setiap hari dan dihandle oleh 9 customer service. Saya punya 9 customer service yang menghandle customer satu brand skincare lah. Nah, itu juga saya ngiklan itu perjalanan setelah 3 bulan baru ada customer itu setelah 3 bulan nanya, ada yang baru beli gitu. Bahkan ada 5 bulan, nanyanya 5 bulan lalu tapi belinya sekarang gitu. Kenapa? Karena dia terus diiklankan sama kita. Dan dan pasti mereka juga akan terus mendapatkan iklan. Dan saya serangannya tuh bukan dari Google aja, ada dari Facebook, Instagram, TikTok gitu. Ada 3 platform itu juga saya tetap serang gitu. Serang itu tanda kutip ya. Atau gini deh Mas, saya kasih pertanyaan ke Mas Bobby. Ya. Tahu brand Coca-Cola Mas? Tahu banget. Brand Coca-Cola sampai saat ini mereka masih ngiklan nggak? Masih. Kenapa mereka masih ngiklan? Mungkin supaya customernya tetap familiar kali ya dengan produk dia ya, tidak hilang oleh minuman-minuman yang lain kali ya. Betul. Mungkin ya, atau sekelas McD, kenapa mereka masih ngiklan? McD supaya mereka ingin tetap memasang brand mereka di nomor 1 lah istilahnya. Betul. Itu tujuan marketing. Jadi kalau istilahnya teman-teman yang expert ya, guru-guru saya itu tujuan dari marketing itu adalah supaya bisa mencapai top of mind. Jadi apa yang pertama muncul di pikiran kita itu brand kita. Gitu ya. Contohnya misalnya, Mas, pasta gigi Mas pakai apa? Pepsodent. Karena Mas pasti sering banget lihat iklan itu. Oke. Benar. Air mineral di pikiran Mas sekarang yang muncul pertama kali apa? Air mineral mungkin Aqua ya, kalau air mineral ya. Iya, betul. Karena Mas sering lihat iklan itu di baligo, di banner, dan semuanya gitu ya. Betul, itu tujuan dari marketing. Nah, sekarang kenapa Mas masuk ke satu brand, misalnya katakan tadi Samsung ya, saya bilang Samsung model terbaru gitu. Mas cari di Google, di YouTube, terus tiba-tiba nggak lama kemudian Mas dapet iklannya. Karena dikejar. Karena supaya Mas itu terpapar oleh produknya mereka gitu. Supaya Mas itu makin penasaran, makin nggak nyaman ketika ngelihat iklan itu, bawaannya pengen beli aja. Itu tujuannya. Bikin resah itu. Betul. Kalau di Facebook, Instagram itu istilahnya retargeting. Jadi orang yang sudah tertarget, sudah tertarik dengan satu produk, itu dia pasti akan dikejar sama sosial media.
Ada retargeting, ada kalau di Google itu namanya remarketing. Remarketing itu misalnya kayak gini, Mas nyari di YouTube gitu ya, atau di search engine-nya Google, Mas cari tek Samsung model terbaru bla 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 gitu. Udah tuh, nggak lama kemudian Mas buka detik.com terus ada space AdSense, pasti tawarinnya HP yang itu. Di YouTube juga sama, ada space iklan AdSense-nya, pasti Mas ditargetinnya dengan iklan yang sama, iklan satu HP itu. Tujuannya adalah supaya Mas top of mind di pikiran Mas itu yang pertama kali muncul tentang HP yang terbaru adalah Samsung. Itu tujuannya. So, jadi memang sekelas Aqua, sekelas apalagi McD, sekelas apalagi Coca-Cola, mereka masih beriklan. Kenapa kita enggak? Iya, betul. Ya, kan? Kapan gini Mas Rian? Jadi ada sebuah inilah ya, sebuah hal yang mengejutkan ya. Ini yang teman-teman semua nggak tahu. Bahwasanya tuh kalau kita sudah masuk ke dunia ads, misalnya Facebook ads, IG ads, itu memang nggak kecil juga uang yang kita keluarkan gitu loh. Malah ceritanya kayak aku dengar ceritanya Christina Lee itu, satu bulan dia bisa 100 juta apa berapa ratus juta itu untuk iklan aja. Nah, kalau kita bicara masalah omset usaha kita ya, mau nggak mau kan minimal kita dari 100 juta itu udah harus up-nya gitu. Nah itu menurut Mas Ren gimana nih? Misalnya Mas Ren punya usaha sebuah skincare seperti ini nih ya. Berarti kan ada budgeting yang Mas Rian siapkan untuk marketing misalnya 200 juta. Berarti target Mas Rian itu minimal itu profit itu harus di atas 200 juta ya. Gimana Mas Rian? Tentu kalau itu Mas. Jadi gini Mas. Oke ya. Apa ya? Kalau saya ngukurnya dari ini sih Mas, dari jumlah. Jadi jumlah gimana ya, bingung jauhnya. Intinya kalau masalah budget Mas, jangankan yang 100 juta sebulan ya. Saya pernah dengar ya, teman saya 1 miliar sehari. Jualan apa coba? Jualan kaos. Jualan kaos? Iya. Di Teespring. Dulu Teespring tuh platform kayak e-commerce gitu, tapi dia jualan kaos khusus gitu. Kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, kayak Lazada dan sebagainya, kayak Shopee gitu. Tapi dia khusus kaos. Itu 1 miliar sehari Mas. Orang Malang tuh saya kenal tuh orang. Wah, dahsyat gitu. Bisa kayak gitu ya Mas, saya bilang gitu. Cuman beliau orangnya nggak terkenal lah, maksudnya kayak biasa aja gitu. Tapi saya bilang luar biasa gitu. Tapi ya 1 miliar itu Mas kan mulainya nggak langsung 1 miliar Mas. Mulainya mungkin dia dari 100.000 dulu gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting kan goals dari bisnis itu akan bertumbuh kan, gitu. Nggak mesti kita harus yang lain udah 100 juta nih sehari, kita masih 100.000 sehari, masih jauh banget, pasti kita mesti kalah gitu. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Intinya kalau bisnis itu kuncinya adalah konsisten dan bertumbuh. Kita setiap orang itu punya ukuran sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin Ci Christina Lee itu punya ukuran misalnya kayak tadi misalnya dia ngiklan 100 juta, pokoknya saya harus balik 300 juta gitu misalnya gitu ya. Itu masih masuk akal kalau di digital marketing ya. Saya aja sekarang iklan sebulan itu sekitar 45 sebulan. 45 juta. Ya. Dengan profit itu di luar operation ya. Jadi profit penjualan gitu ya. Udah di angka 120 dalam 1 bulan untuk satu brand. Itu nggak besar Mas, ada yang lebih besar lagi dari saya. Tapi itu kembali bukan ke masalah mudahnya jualan dan menghasilkan profit, bukan. Kuncinya banyak Mas itu. Jadi kalau bisa dibilang bisnis itu kan kayak main puzzle ya. Jadi ilmu tiap itemnya itu beda-beda ya kan. Benar nggak? Jadi misalnya kita, ini kunci sukses adalah pokoknya kita harus nyari customer lewat digital marketing. Belum tentu. Karena kita bisa menjual, kita bisa mengenalkan produk kita, tapi kita belum tentu bisa operasionalnya belum tentu rapi. Gitu. Packingannya salah lah, stoknya kurang lah gitu. Kayak sekarang nih saya kejadian di sini, berantem nih, sekarang market lagi bergairah, tapi stok nggak ada. Tapi kadang juga stok banyak, marketnya nggak ada. Kadang seperti itu. Dan selalulah berjibaku di situ.
Nah kalau saya ukurnya nggak mesti dari profit itu, pokoknya intinya kalau saya kadang juga ngukurnya dari RO juga mas. Gitu, kesuksesan seorang sales itu adalah mendatangkan RO gimana. Bukan sales saja, sales dan produk ya. Produknya bagus pasti ada RO kan. Nah salesnya juga harus memancing orang untuk RO. RO itu apa? Repeat order gitu. Repeat order. Betul. Jadi bukan mengandalkan new customer aja. New customer tetap harus didatangkan mas. Gitu. Tapi RO ini terus di-maintain gitu. Karena mendatangkan new customer itu lebih mahal dibanding kita mendatangkan RO. Karena RO itu kan udah percaya kan. Gitu. Oke. Bicara masalah marketing Pak Rian ya. Kalau kita bilang tuh kan sekarang ini kan ada istilah memang personal branding lah kalau kita bilang. Nah, kita ini harus membesarkan market dulu atau membesarkan branding kita dulu nih? Kalau dari Mas Rian seperti apa? Oke, jadi tahapan bisnis itu saya suka membagi 3, Mas. Pertama adalah mendatangkan market. Oke. Kedua, mendatangkan brand, membangun brand. Membangun brand. Oke. Ya. Ketiga sales, scale up. Scale up ya. Nah, jadi kalau marketnya udah dibangun mas, enak nge-brandingnya gitu. Kalau menurut saya branding itu membangun market itu nggak mesti harus digital marketing terus ya. Bisa juga kalau kita mendatangkan market itu di offline juga gitu mas. Gitu. Kalau digital marketing, kegiatan marketing sama kegiatan branding mana yang lebih penting? Kalau menurut saya dua-duanya penting, tapi yang lebih penting itu mendatangkan market gitu. Branding itu dibangun aja gitu. Jangan jadi prioritas. Ya itu harus juga gitu ya. Nge-branding bisnisnya itu harus juga. Kayak saya di bisnis travel ya. Saya yang digaungkan adalah travel tour halal dengan waktu sholat gitu. Karena emang kebutuhan market muslim itu adalah untuk wisata ke negara-negara minoritas muslim, katakan ke Israel ya, untuk menuju ke Masjidil Aqsa kan kita ke Israel lewat Israel gitu, harus masuk ke negara Israel gitu. Dan orang ada kekhawatiran di Israel nanti kita makan halal nggak ya, kita bisa sholat nggak ya gitu, karena kan persepsi orang Indonesia terhadap Israel kan ngeri banget gitu ya, memang ngeri sih. Cuman kayaknya nggak bisa sholat, nggak bisa apa, masih bisa kok sholat, masih banyak masjid di sana. Karena kan Palestina itu dilingkari oleh Israel kan gitu kan. Jadi kayak misalnya katakan Israel itu Jawa, Pulau Jawanya gitu. Nah Palestina itu kayak Surabaya, Malang gitu. Nah bagian Sidoarjo dan lain-lainnya itu adalah Israelnya gitu. Jadi mencolok gitu loh mas. Nah misalnya kayak gitu, nah, orang nggak paham kan terkait itu aja, kita harus kasih edukasi di video branding kita gitu. Ngebranding kalau satu tour ini adalah travel tour yang mensupport atau memberikan kenyamanan kepada keluarga muslim gitu. Kayak Jepang misalnya, Jepang saya juga ada grup ke Jepang gitu ya, ada produk tour ke Jepang, itu juga Jepang sama. Jadi produknya itu orang di Jepang, wah saya bisa makan halal nggak ya? Saya bisa melaksanakan sholat nggak ya? Nah, yang saya bangun adalah nih loh, di Jepang itu ada masjid yang di pojok-pojok, nih loh di airport itu ada masjid, nih loh kita itu menyediakan makanan halal itu, kita masuk ke dapurnya, di dapurnya tuh kayak gini loh, kita belanjanya itu produk-produk halal semua loh gitu. Jadi terus yang masaknya juga kita orang Indonesia yang tinggal di Jepang loh. Jadi apa ya, intinya sih bisa memberikan penjelasan gitu terhadap penasaran orang terhadap Jepang gitu. Nah, kita jembatani dengan video-video brand, video-video video-video penjelasan lah gitu, edukasi terhadap tempat yang mau mereka tuju. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Yap. Ini kan kita masih bicara soal digital marketing, belum bicara soal spesifikasi khusus, misalnya Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, segala macam lah ya, Mas Rian. Jadi kalau kita bilang ada yang bertanya juga, apakah digital marketing itu bisa menjadi sebuah profesi, Mas Rian? Ada yang bilang seperti itu. Jadi mungkin dia akan mengkhususkan diri dia itu sebagai konsultan digital marketing. Menurut Mas Rian gimana? Bisa, Mas. Bisa banget. Apalagi di zaman sekarang ya. UKM itu banyak yang mengeluh, Mas.
gitu. Betul. Banyak yang mengeluh mereka itu kok jualan makin sini makin sepi ya gitu. Atau enggak nasi goreng gitu ya. Tukang nasi goreng di kaki lima gitu kok yang lain banyak banget bertumbuh bisnis-bisnis baru ya kayak misalnya nasi goreng mafia lah, nasi goreng brand A, brand B, brand C, banyak banget yang muncul. Tapi kenapa saya nggak laku ya? Ramai jadi. Orang pasti aneh. Coba tanya deh ke tukang nasi goreng keliling perumahan, Pak gimana jualannya sepi apa ramai gitu? Pasti jawabannya sepi gitu. Kenapa? Karena sekarang orang sudah mulai beralih pencariannya itu bukan keliling komplek lagi nyari tukang nasi goreng, udah di aplikasi di HP gitu, lewat Gojek. Gitu. Nah, untuk sebetulnya teman-teman itu profesi itu aja membantu UKM untuk bisa eksis di sosial media, di platform digital. Itu jadi profesi yang bisa teman-teman tawarkan gitu. Ya bukan hanya UKM yang katakan nasi goreng gitu ya. Banyak sebetulnya kayak misalnya kue-kue, kerajinan tangan Indonesia yang bisa di sekitaran teman-teman gitu yang bisa didigitalkan itu bisa banget gitu. Dan banyak sekarang itu banyak banget media-media belajar online yang bisa teman-teman ikuti dengan sistematis ya, ada kurikulumnya gitu. Yang bisa teman-teman ikuti untuk bisa eksis di sosial media, di platform digital gitu. Gitu sih. Jadi kadang jangan salahkan market itu nggak ada gitu. Market itu ada, cuman beda tempat sekarang itu. Di digital, bukan di offline. Di offline ada nggak Mas? Ada gitu. Market mah ada aja di offline. Cuman ya kita bisa sama-sama ini kok rasakan gitu. Apa sih perbedaan antara market digital sama market offline gitu? Tanya aja, pasti orang ngeluh, wah jualan kaos kok sepi ya gitu. Di sisi lain banyak yang Erigo itu ya, Erigo sendiri kan dia digital 100% digital itu. Di endorse sama Raffi Ahmad. Lihat aja tuh gudangnya segede apa. Apa itu Erigo tuh? Erigo tuh kaos, Mas. Kaos, t-shirt, terus ada ini juga sweater, ada jaket juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah endorse, menurut Mas Rian nih sejauh mana sih pentingnya endorsement ini, Mas Rian? Apakah endorsement itu bagian dari sales, bagian dari marketing? Bagian dari marketing, ya, bagian dari marketing. Penting, menurut saya penting. Itu bagian dari branding juga sih. Jadi apa ya? Kalau jadi gini, banyak yang punya salah persepsi ya. Wah, ketika saya mengendorse satu artis A, katakan gitu ya. Oke, saya akan mengendorse artis A gitu. Ya, itu satu feeds aja. Raffi Ahmad tuh satu feeds aja bisa di angka 70-an. Satu feeds yang 1 menit gitu. Saya pernah juga tanya, ada Rachel Fenya juga itu di 25 satu feeds itu. Dan cuma 1 bulan tayang di feednya dia. Terus itu seberapa efektif sih kita ngiklan di feeds ya? Tergantung, itu pertanyaannya akan banyak gitu. Kapan sih saatnya yang tepat untuk kita bisa endorse ke satu artis gitu? Misalnya kan gini, saya mau endorse katakan si artis A gitu ya. Wah, saya pasti ekspektasinya langsung, wah nanti saya pasti marketnya bakal banyak, packingan saya bakal kewalahan, saya harus sediakan stok gitu. Ternyata pas kejadian, zonk gitu. Kenapa boncos, bisa zonk? Betul, bisa boncos, bisa zonk. Kenapa bisa zonk? Karena di belakang panggung itu, di belakang persepsi kita itu masih banyak PR-nya yang harus dikerjain. Misalnya barangnya harus seperti apa. Terus pas orang masuk ke Instagramnya, misalnya katakan gini deh, Mas misalnya Mas tahu satu produk dari misalnya satu artis A, katakan Raffi Ahmad, katakan. Gitu. Artis Raffi Ahmad misalnya endorse durian gitu ya. Ini duriannya bla 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 enak bla bla bla. Terus dia tag satu brand kita, pas diklik followernya cuma 1000 atau cuma 500 gitu. Pasti kan langsung drop dong. Iya, drop ya. Jadi kayaknya nih gimana gitu. Terus kontennya tuh cuma isinya 3 doang gitu. Kelihatan nggak profesional gitu. Kelihatan nggak niat jualannya gitu. Terus pas ditanya responnya lambat gitu. Pas ditanya responnya lama karena misalnya chatnya banyak gitu. Nah, sebelum endorse itu coba pikirin. Betul. Tapi jangan salahkan artisnya juga gitu. Itu salah kita gitu. Karena apa? Karena yang kita lihat itu nggak, PR-nya itu masih banyak gitu. Sebagai penjual itu kita harus banyak melihat ke belakang juga. Kayak misalnya tadi, coba deh dirapihin lagi template dari Instagramnya. Coba deh dibanyakin dulu
testimoninya gitu. Coba deh dibangun aja dulu market, nggak usah di brand sama artis-artis dulu gitu. Terus coba deh harganya coba dievaluasi dulu, harga kira-kira cocok nggak sama followernya Raffi Ahmad gitu katakan. Nah, banyaknya follower bukan berarti banyaknya conversion. Conversion itu ya konversi gitu ya. Artinya dari 1.000 orang yang mengklik iklan kita, itu ada berapa persen yang beli gitu. Rata-rata di Instagram sekarang yang udah bagus itu di engagement ya, kita sebutnya itu di angka 4% gitu, 4%. Jadi kalau misalnya Raffi Ahmad sekarang followernya 40 jutaan ya, 40 apa 50 juta gitu. Lihat aja videonya berapa yang nonton. Kalau yang nontonnya katakan misalnya 500.000 itu sudah termasuk bagus gitu. Karena dia udah di atas 5% gitu. Atau yang nge-like ya, yang nge-like itu sekitar 500.000 itu udah bagus banget gitu. Itu 10% kan kalau misalnya yang like-nya 500.000, videonya ditonton followernya 50 juta, berarti kan itu sekitar 10%. 10%, 5% ya berarti ya. Ya kurang lebih sekitar segitulah pokoknya. Intinya kalau like-nya itu 2,5 juta itu 5% berarti itu bagus lah. Gitu. Pokoknya konversi engagementnya konversi itu akan muncul kalau engagement dari si follower artis itu tuh di angka 5% lah dari jumlah follower gitu. Katakan kalau 5% gitu berarti. Kalau 10 juta follower terus yang like video itu ada 500.000 itu udah 5%. 500.000. Nah, itu direkomendasikan untuk artis yang kita bisa bayar untuk endorse produk kita. Tapi ingat, PR-nya adalah perbaiki dulu Instagramnya, kontennya dirapihin dulu, kontennya jangan yang hard selling, yang soft selling. Sekarang tuh orang suka yang soft selling. Orang kalau udah di awal jualan kasar gitu, jualan hard selling, pasti orang udah sih gitu. Baru 3 post udah malesin gitu, udah jualan gitu. Jadi orang misalnya jualan mulu gitu. Jadi pokoknya kita sekarang itu harus banyak ngasih informasi, ngasih edukasi, ngasih interaksi, itu harus banget gitu di sosial media. Kayak gitu, Mas. Oke, Mas, bicara masalah followers nih. Ini kan kadang-kadang ada sebagian orang itu, sebagian usaha itu sudah tergiur dengan sekarang kan banyak nih jasa followers segala macam nih, Mas. Iya. Tapi menurutku itu sebenarnya kalau kita hanya sekedar menaikkan followers, tidak akan timbul engagement seperti Mas Rian jelaskan tadi. Betul. Benar nggak, Mas? Betul. Jadi intinya memang kita butuh kesabaran untuk menghimpun followers ini, Mas Rian. Betul. Atau ada cara lain nggak, Mas Rian, yang bisa kita memperbanyak followers kita selain dengan hal-hal yang instan tadi, Mas Rian? Tentunya konsistensi konten ya. Konten aja udah itu. Jangan pikirin yang lain dulu. Konten terus ya. Betul. Konten aja. Pokoknya sekarang itu kalau saya lihat itu pembisnis itu sekarang mikirnya konten gimana nih? Bikin apa lagi ya? Bikin apa lagi ya? Selalu seperti itu. Kayak saya tuh di YouTube, ya saya juga sebetulnya kalau ditanya followernya banyak apa enggak banyak. Satu tuh cuma 9.000 followernya. Enggak banyak banget gitu ya, biasa aja gitu. Tapi yang penting itu bukan jumlahnya, tapi engagement dari customer-nya gitu. Betul. Gitu sih. Orang yang yang follow, yang penting orang enjoy dulu deh masuk ke Instagram kita, ke TikTok kita, ke Facebook kita gitu ya. Yang penting orang enjoy dulu, nanti kalau misalnya perkara dia beli atau enggak itu gimana nanti. Pasti minimal gini deh, orang minimal tahu bisnis kita aja dulu. Untuk apa? Untuk mencapai top of mind tadi. Gitu. Supaya nanti ketika dia ada uang, dia punya niat untuk umroh dan uangnya sudah terkumpul, yang teringat itu satu tur, jangan yang lain gitu. Terus tadi endorse juga. Jadi gini, Mas, kalau saya bisa menyimpulkan, kegiatan marketing itu adalah kegiatan yang aktivitas aktivitas untuk membangun trust orang terhadap produk kita lah, atau jasa kita gitu, terhadap bisnis kita. Proses membangun trust atau kepercayaan terhadap bisnis kita. Tadi masalah endorse itu kan salah satu cara kita untuk bisa memberikan kepercayaan sama orang. Ketika kita di endorse Raffi Ahmad, pasti orang makin yakin dengan kita dong. Nih, Mas Rian udah bantu saya nih waktu ke Amerika gitu misalnya gitu ya. Pasti orang-orang yang berniat ke luar negeri pasti akan menghubungi saya. Kenapa? Karena selevel Raffi Ahmad aja percaya, apalagi saya orang biasa gitu katakan. Nah, itu tujuan dari endorse. Tapi tadi PR-nya harus banyak dulu yang harus disiapkan gitu. Ya kayak tadi, kayak coba kontennya dirapihin, coba
engagementnya dibenahi, interaksinya ditingkatkan, kayak gitu sih. Okay. Jadi bukan hanya endorse kok yang penting itu, banyak hal lah. Bisa dari iklan, bisa dari konten dari kitanya sendiri gitu. Gitu Mas. Mas Rian, pastinya kan orang yang seprofesi atau sebidang bisnis dengan kita kan nggak hanya satu ya. Malah mungkin kalau kita bilang tuh ada yang kita ini baru bertumbuh sebutir jagung lah. Ada orang yang sudah besar banget gitu loh. Nah, kita anggaplah itu sebagai ya mungkin Mas Rian lah yang sudah menjalani bisnis ini yang sudah taraf yang besar lah ya. Nah, Mas Rian melihat sebuah adanya kompetitor Mas Rian ini dengan Mas Rian bilang tadi kan pastinya strategi hampir-hampir sama lah kayak kita gitu loh. Nah, tapi apa sih yang menjadi apa ya istilahnya sesuatu yang bagi Mas Rian ini kayaknya aku mau coba ini nih belum dicoba sama mereka gitu lah. Nah, itu menemukan hal-hal seperti itu tuh gimana nih Mas Rian? Ya, kalau mau cari inspirasi supaya beda sama kompetitor kita, cari produk lain dong. Jadi produk lain misalnya gini, saya kan jualan travel nih, saya bisnisnya di travel. Mungkin ada juga yang jualan perhiasan emas gitu ya. Ya kontennya seperti apa menarik ya kita ambil aja benang merahnya gitu. Kita bikin konten yang sama gitu. Misalnya kenapa sih saya bikin konten review negara gitu, misalnya gini, tur ke Akso gitu. Apa sih yang menjadi penasaran dari Akso ini gitu? Misalnya nih suasana di sekitar Akso kayak gimana sih? Itu banyak pertanyaan yang muncul seperti itu. Ya udah saya bikin konten review perjalanan saya dari hotel menuju ke masjid di Masjidil Aqsa gitu. Kan di Masjidil Aqsa tuh beda sama kayak Masjidil Haram ya Mas. Rame gitu di jalan itu banyak orang. Kalau di Aqsa enggak, jangan harap gitu. Orang dari hotel ke masjid itu paling cuma grup kita yang jalan orang Indonesia gitu ya. Ya mungkin di waktu-waktu tertentu ada grup yang lain juga gitu. Nah, suasana itu yang orang butuhkan untuk dilihat gitu Mas. Nah, sekarang konten orang sama juga, nggak masalah. Kita cari konten lain gitu. Nah, kayak konten review pun, kayak saya review di jalan dari hotel menuju ke masjid, itu banyak diikuti Mas, saat ini ya. Sebelumnya nggak ada. Gitu. Sebelumnya cuma konten-konten kayak, ini masjid keutamaan Aqsa, di depan Aqsa-nya sendiri dia menjelaskan tentang keutamaan Aqsa ini seperti ini gitu. 3 masjid yang wajib dikunjungi, bla bla bla. Itu bagus nggak ya? Bagus, nggak ada salahnya juga. Cuman cara saya untuk menjelaskan seperti itu, jujur saya nggak bisa sebetulnya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah, ini loh suasana di Masjidil Aqsa, ini loh restoran yang ada di Masjidil Aqsa, di sekitaran Masjidil Aqsa di Yerusalem gitu. Ini loh kita tuh ke Yerusalem, kita akan keliling-keliling ke sini gitu. Sebetulnya saya karena sering banyak ngelihat video review gadget-gadget, dia bilang, oh berarti orang juga butuh review orang sekitar Masjidil Aqsa itu ngapain aja sih, ada apa aja sih. Jadi makanya saya bikin konten seperti itu. Jadi nggak melulu kita ikutin kompetitor, gayanya kompetitor, ya betul, bisa diikuti, tapi menurut saya kalau pengen cari yang baru dan beda dari kompetitor, itu ya kita review tentang produk orang lain dulu, terus kita aplikasiin ke bisnis kita sendiri, kayak gitu. Oke, Mas Rian, mau mendekati terakhir nih. Mas Rian kan punya kelas digital marketing ya? Iya, reseller online. Bisa nggak diinfokan ke kita? Kita mau daftar gimana nih? Sebetulnya kalau misalnya mau daftar bisa nanti langsung di DM aja. Kalau bisa, ya soalnya ini terkait ada nama brandnya Mas sekarang itu, jadi ini saya juga baru ngerintis kelas pasukan reseller online. Intinya sih pasukan reseller online ini adalah kelas teman-teman yang calon-calon reseller ya, untuk bisa menjadi reseller handal itu seperti apa. Kita ada kelasnya setiap minggu. Sekarang yang ikutan kelasnya itu sekitar 30-an, tapi semuanya ibu-ibu gitu. Kenapa ibu-ibu? Karena memang itu mitra saya di produk brand yang sekarang gitu Mas. Pasukan reseller online. Ada PRO itu ya? Ya, PRO. Pro. Kita nyebutnya Pro gitu. Itu udah ada websitenya tapi masih belum saya bangun. Saya masih fokus ke end user gitu. Jadi intinya sih kelas mitra ini banyak Mas. Dia kemarin saya ngebahas tentang gimana sih cara kita menjadi sales yang konsultatif gitu, bukan sales yang cuman ngejar target gitu. Gimana caranya orang tuh mau repeat order, misalnya kayak gitu. Atau enggak storytelling gitu. Story selling. Gimana orang itu di story selling itu apa ya Mas Rian? Story selling itu kasih dikit dong, apa sih? Story selling itu jadi
intinya sih gimana caranya si customer itu nggak merasa di prospek jualan, padahal dia tuh sedang di prospek jualan. Oh, oke. Customer Gitu. journey lah gitu ya. Ya, jadi jadi Ah, gini Mas, sekarang itu gaya, coba deh Mas perhatikan gitu ya. iya. Cara orang-orang beriklan di TVC maupun di digital itu pasti mereka iklannya ada bentuk story. Coba perhatiin deh, kita tuh kiblatnya ngikut ke Thailand Mas sekarang. Kiblat iklan. Thailand ya? Iya. Storytelling itu dari Thailand sebenarnya. Enggak juga sih, enggak dari Thailand juga, cuman gaya beriklan sekarang kiblatnya kita ke Indonesia ini, kita ke Thailand. Jadi katanya saya dikasih tahu tuh alasan orang membeli produk kita itu 20%-nya itu karena manfaat dari produk itu, 80% itu karena emosional. Wow. Betul. Jadi alasan orang membeli produk kita itu 20%-nya karena fungsinya, 80%-nya karena emosional. Ya, karena wah sedih ya, coba deh kita bantu gitu untuk membeli produknya. Atau enggak misalnya saya ada satu produk jamu gitu ya. Jamu. Dia tuh iklannya kayak gini. Jamu untuk penurunan berat badan gitu. Nah, produknya itu jamu Mas, manfaatnya untuk menurunkan berat badan. Tapi cara owner itu mengiklankan produknya itu tuh jualannya kayak gini. Saya sudah 5 tahun menikah, badan saya jadi tambah gemuk. Saya punya anak, suami saya meninggalkan saya. Terus saya minum jamu ini, dalam waktu 1 tahun saya bisa kembali seperti saya gadis gitu. Orang itu jadi mau gitu. Jadi mengapresiasi si owner ini, si orang yang punya produk ini untuk membeli produknya dia. Dia punya produk itu ada perubahan gitu, dari tadinya gemuk jadi kurus gitu. Manfaatnya adalah untuk penurunan berat badan. Tapi orang sebetulnya beli karena melihat si sosoknya ini, si messengernya ini, si pembawa pesannya ini bagus gitu. Kontennya tuh bagus gitu. Nah itu kalau saya melihat polanya sekarang itu pasti dengan cerita deh. Banyak seperti itu sekarang, Mas. Gitu. Oke. Jadi panjang kalau diceritain. Ya, baru benar. Kayaknya butuh satu kelas khusus nih, Mas. Storytelling nih. Iya. Ramuan cinta. Ya, itu ada yang menyebutkan katanya mirip ramuan cinta. Iya betul, itu produknya ramuan cinta Ramcin. Itu Mbak Mutiara. Ya, Mbak Mutiara namanya. Jadi dengan produk, jadi dia ya pokoknya menurut saya tuh orang hebat banget gitu, bisa meng-create satu story, itu real story Mas, cerita nyata gitu ya, di kehidupan dia share, terus dia berubah badan dia dengan badan dia tuh dengan itu, berat badan dia turun tuh bisa dengan produknya dia itu. Wah itu luar biasa. Dan banyak lagi itu di TikTok tuh banjir banget itu produk yang nggak kerasa Mas jualannya, tapi kita jadi mau beli gitu. Sebenarnya kita nggak butuh gitu, kita tuh nggak gemuk-gemuk banget tapi kita butuh gitu. Terus kayak donat, sekarang jualan donat kan dulu ditunjukin donatnya bagus, gulanya banyak, bercahaya gimana gitu. Nah, sekarang itu ada ceritanya gitu. Gitu. Terus kayak McD juga sekarang pakai cerita. Happy Meals ya, Happy Meals itu kan gimana suasana di dalam counter, di dalam toko, di dalam restoran McD itu ada ayah yang sedang ngobrol sama anaknya, ada orang yang sedang ngobrol dengan istrinya misalnya kayak gitu. Yang dibawa itu sekarang emosinya gitu. Jadi sekarang misalnya Mas sekarang jualan sembako ya. Nah, misalnya nih misalnya emosi yang bisa dibangun, misalnya istrinya jadi bisa lebih hemat, terus karena hemat disayang sama suaminya jadi setia sama istrinya, panjang lah pokoknya. Intinya pasti orang jadi mau belanja ke tempat Mas. Contohnya seperti itu. Tapi saya juga masih belajar untuk storytelling itu. Intinya storytelling itu poinnya adalah gimana caranya orang itu mau mendengarkan cerita kita, padahal dia itu sedang di prospek jualan. Dia tidak sadar. Karena alasan tadi 20% gitu ya? Dan 80% iya. Kan kadang kita di mall juga gitu kan Mas, kita lagi di mall nih, kita udah nyatet kita mau beli ini, terus pas pulang beda dengan catatannya, lebih banyak yang di luar catatan. Biasanya di istri kayak gitu.
Iya. Oh kayaknya kita butuh ini nih. Oh, udah deh beli aja. Ini butuh kayaknya. Udah beli aja gitu. Padahal kita tuh nggak butuh. Gitu. Sampai rumah baru sadar kali. Iya itu dia. Oke. Oke lah Mas Rian, ini sebenarnya diskusi ini kita persempit di 1 jam aja lah ya, karena biar orang penasaran. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi ya kan. Insya Allah. Jadi apa nih? Ini tapi ada pertanyaan sedikit dari Pak Desta ini, beliau dari Tuban. Bagi tips Mas kalau mulai jualan kopi kekinian gimana Mas? Sedangkan kompetitor banyak. Bolehlah sedikit lah kasih advice lah Mas Rian. Nah, kalau saya nih ya, kalau saya melihat fenomena kopi ini banyak banget sekarang yang berjamur gitu. Ya. Tapi kalau saya boleh kalau kopi itu banyak dia ceritanya Mas. Bisa angle emosinya itu dari bagaimana kopi ini dibuat, siapa yang buat kopi itu, terus misalnya gini, atau siapa pegawai di kopi itu, misalnya yang kerja di kafe kopi itu misalnya mahasiswa yang dia tuh butuh penghasilan gitu. Jadi dia membeli kopinya Mas, berasa dia punya bisa membantu orang yang kerja di tempat Mas gitu. Itu satu angle juga mungkin yang bisa dilakukan gitu. Misalnya Mas akan ngiklan nih di Facebook atau Instagram. Ya udah bikin aja konten di dalam counter atau di dalam restoran kopinya Mas siapa tadi, Mas Desta ya? Mas Desta. Ya. Misalnya Mas Desta punya restoran kopi gitu atau kafe kopi. Nah, Mas saya kasih tahu di dalam restoran itu ada karyawan kopi yang dia itu misalnya kerja untuk menghidupi ibunya, katakan gitu. Itu aja dibikin konten seperti itu, pasti orang mau beli. Jadi orang berasa ikut membantu perekonomiannya Mas karyawannya Masnya sendiri, atau enggak karyawannya mahasiswa yang dia nggak punya ibu bapak misalnya gitu. Yang dibawa emosinya itu Mas. Itu contohnya. Gitu. Dan banyak lagi sih sebetulnya, dan itu inspirasinya pasti banyak banget lah di luaran. Sekarang orang tuh ilmu itu sekarang berantakan Mas. Asli saya tuh di TikTok tuh banyak banget nemuin konten yang Masya Allah nih orang-orang Indonesia ini kreatif bener gitu. Dan kalau kita perhatiin sebenarnya kontennya sama-sama aja, cuman angle-nya dibedain sedikit gitu. Dan menurut saya itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Oke, benar. Oke lah, kuncinya mungkin kita tadi akan bahas 80-20. Sukses semuanya 80-20. Ya, membeli karena 80% tadi. Benar. Mungkin salah satu fungsinya TikTok ini adalah buat storytelling juga kayaknya Mas Rian. Oke lah, kapan-kapan kita mungkin untuk cari inspirasi boleh banget tuh di TikTok tuh. Benar. Oke. Bolehlah kita kapan-kapan kita diskusi lagi Mas Rian ya. Siap, Mas Bobi. Oke, saya terima kasih banyak nih Mas Rian bisa sempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Mas Rian nih, Masya Allah. Sama-sama, Jazakallah khair Mas Rian. Sampai ketemu Mas Rian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Amin Mas Rian. Makasih Mas Rian juga ya. Siap.